فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab At-Tuhfatul Jaliyah fi Muqaddimati Ilmi Al-Arabiyyah karya saudara kita yang mulia Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syamri Asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 98, pembahasan baru, termasuk pembahasan inti dalam ilmu nahwu, yaitu bab marfu'atil asma, bab isim-isim yang marfu'. Apa saja kita lihat? I'lam anna marfu'atil asma 'asharatun. Ketahuilah bahwasanya isim-isim yang marfu' itu ada 10. Wa hadza bil istiqra', yang mana pembatasan 10 ini dengan pengecekan dan penelitian. Istiqra' itu mengecek dan meneliti. Jadi orang-orang, para ulama mengecek, meneliti, akhirnya disimpulkan marfu'at itu cuma 10. Wahya, yaitu apa saja? Yang pertama al-fa'il, ma'ruf, fa'il adalah pelaku yang sering diartikan yang me. Yang kedua naibul fa'il. Naibul fa'il ini nantinya akan kita lewati juga. Naibul fa'il pengganti dari fa'il. Kalau ada fa'il maka enggak ada naibul fa'il. Tapi begitu naibul fa'il muncul, fa'ilnya pun dibuang. Yang ketiga mutada. Mutada itu isim marfu' yang terletak di awal permulaan dan perlu penjelasan. Apa penjelasannya? Yang keempat, khobar. Jadi khobar itu isim marfu' yang didatangkan menjelaskan mutada'nya. Yang kelima, ism kana wa akhwatuha. Naam. Yang kelima nanti yang marfu', isim kana dan saudari-saudari perempuannya. Itu artinya gitu. Tapi maknanya akhwat itu adalah apa? Atsba'uha. Isim kana dan pengikut-pengikutnya dalam hal amalan. Jadi akhwat maknanya atsba', pengikut. Jadi pengikut-pengikut kana dalam hal apa? Dalam hal amalannya. Jadi nanti kana itu punya pengikut-pengikut. Kana amsa wa asbaha wa atha wa dalla wa bata wa sara wa laisa wa man faka wa fatiha wa bariha wa mazala, ya, wa madama. Itu semuanya adalah pengikutnya kana, dikenal akhwat, saudari-saudari perempuannya kana. Jadi insyaallah paham ya, akhwat maknanya atsba', pengikut. Nanti kita lihat satu persatu nanti. Untuk contohnya pun kita akan contohkan nanti insyaallah taala biar meringkas waktu. Yang keenam, khobar inna wa akhwatuha. Khobar inna wa akhwatiha. Khobar inna dan akhwatnya dan pengikut-pengikut inna. Karena fungsi kana dan inna beda. Kalau kana ini fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim, itu mutada, dan menasabkan khobar. Nah, kalau inna ini sebaliknya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim itu mutada dan merofakkan khobar. Contohnya, Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun apa i'rabnya? Zaidun mubtada, qa'imun apa? Khabar. Dikasih kana, kana Zaidun qa'iman. Isim kananya mana? Zaidun. Dikasih inna Zaidan qa'imun. Berubah. Makanya kana dan inna ini termasuk apa? An-nawasikh. Termasuk apa? An-nawasikh. Apa yang kata nawasikh? An-nawasikh itu jamak mufradnya nasikh, penghapus. Maksudnya menghapuskan hukum yang awal dan diganti dengan hukum yang kedua atau hukum yang baru. Semula mubtada khabar, kalau kemasukan kana jadi isim kana dan khabar kana. Iya kan? Yang semula adalah mubtada khabar, kalau kemasukan inna jadi isim inna dan khabar inna. Mafhum? Naam, berikutnya. At-tawabi'. Wa hiya al-'atfu wal 'na'tu wat tawkid wal badalu. Yang ketujuh at-tawabi'. Tawabi' itu adalah isim-isim yang mengikuti sebelumnya. At-tawabi' itu adalah isim-isim yang mengikuti sebelumnya, allati tatsba' qablaha. Paham ya? Nah, jadi yang mengikuti sebelumnya itu namanya tawabi'. Mafhum? Jamak dari tabi'. Ada berapa? Ada 4. Ataf, na'at, taukid dan badal. Insyaallah kita lewati satu persatu insyaallah taala. Wa yuzadu 'ala hadhihi sab'ah. Karena kita levelnya sudah bukan jurumiyah lagi, ditambahkan lagi. Kalau dalam jurumiyah dulu juga cuma 7 itu aja. Iya kan? Kurang lebih 7 aja. Nah, sekarang ditambahkan 3. Apa 3 tersebut? Wa yuzadu 'ala hadhihi sab'ah, dan ditambahkan untuk yang 7 ini 3. Apa 3? Pertama, ismu af'al muqarabah, isim af'al muqarabah.
Isim afal muqarabah. Contohnya apa? Nah, kada Zaidun an yasquta. Hampir-hampir Z itu apa? Jatuh. Nah, Zaidun berarti isim kada, karena kada ini termasuk min afal muqarabah yang menunjukkan hampir-hampir, muqarabah yadullu ala qurb. Mafhum? Naam. Yang kesembilan, ismul huruf al-musyabbahah bi laisa. Masyaallah. Isim huruf-huruf yang serupa laisa. Karena di sana ada huruf-huruf yang serupa laisa. Apa saja itu di antaranya? Na'am barakallahu fiik. Al-huruf al-musyabbahah bi laisa nanti ada la. La nafiyah lil wahdah namanya. La nafiyah lil wahdah, la yang fungsinya meniadakan na'am barakallahu fiik, satu atau tunggal atau per individu. Yang ditiadakan hanya satu saja. Contohnya apa? Nam ism al-huruf al-musyabbah bi laisa ini. Contohnya nam la rajulun qa'iman. La rajulun qa'iman. Huruf yang serupa laisa dalam artian amalannya serupa laisa. La rajulun qa'iman. Tidak ada seorang laki-laki pun yang berdiri. Nah, rajulun itu marfu sebagai apa? Isim nam la. Nah, la ini adalah huruf musyabbah bi laisa. Termasuk huruf yang musyabah dengan laisa. Mafhum? Jadi nanti ada la, nam ada in, ya kan? Nah, barakallahu fiik, dan yang lainnya. Nah, di sana ada beberapa huruf. Nah, nanti kita lewati nanti. Yang 10 khabar la allati li nafil jinsi. Naam. Yang 10 ada khabar la. Yang lain ini dikenal dengan la nafiyah al-jinsi. La nafiyah al-jinsi itu bedanya dengan la nafiyah al-wahdah. Kalau la nafiyal jinsi ini dia beramal amalan inna. La rajula qa'imun. Tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Nah, sedangkan kalau la nafiyah lil wahdah tadi beramal amalan laisa. La rajulun qa'iman. Beda ya. Kalau la nafiyal jinsi ini la rajula qa'imun. Tidak ada seorang lelaki pun yang berdiri. Rinciannya pun nanti beda. Kalau la nafiyal jinsi ini nanti ada rincian tersendiri. Ada yang isim la dia bentuknya apa? Mabni, ada yang mu'rab, paham ya? Nah, tentunya nanti kita lewati satu persatu pada pembahasannya. Karena nanti ada namanya isim la yang mufrad kayak apa? Kemudian isim la yang mudhaf bagaimana? Itu nanti rinciannya. Kesimpulannya, khabar la yang menafikan seluruh jenis individu itu dikenal la nafiyal jinsi. Itu nanti khabarnya marfu, la rajula qa'imun. Nah, qa'imun khabar la marfu. Wa amma 'ala jihati tafsil fa ilaika bayanuhu. Adapun ditinjau dari sisi perincian, rinciannya, maka di hadapanmu penjelasannya. Babul fa'il, halaman 99, bab seputar fa'il. Apa itu fa'il? Al-fa'ilu fil lughah. Fa'il secara bahasa adalah huwa man aujadal fi'la. Yaitu fa'il itu secara bahasa adalah orang yang mewujudkan perbuatan, berarti pelaku yang melakukan perbuatan. Seringnya diartikan yang Contohnya, akala Muhammadun al-khubza. Muhammad makan roti. Siapa yang memakan roti? Muhammad. Berarti Muhammad pelakunya fa'il. Itu memudahkan aja yang Sedangkan kalau maf'ul B itu yang di. Apa yang dimakan? Roti. Berarti roti yang dimakan itu sebagai maf'ulun B. Mafhum salah ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat. Wa fil istilahi, ada masalah istilah adalah al-ism marfu al-madhkur qablahu fi'luhu. Masyaallah. Al-madhkur qablahu fi'luhu, yang benar fi'luhu lah ya. Karena fi'luhu sebagai naibul fa'il al-madhkur. Paham ya? Al-madhkur ism maf'ul. Ism maf'ul itu beramal-amal fi'il yang dia memerlukan naibul fa'il. Kalau ism fa'il beramal-amal fi'il memerlukan fa'il. Karena maknanya al-ism al-marfu al-madhkur alladhi dzukira. Takdirnya karena alnya al apa kemarin? Al yang masuk pada isim fa'il isim maf'ul apa namanya? Yang masuk pada isim fa'il isim maf'ul al-mausulah, sehingga maknanya alladzi. Al-ismul marfu' al-madhkur ay al-ismu al-marfu' alladzi dzukira. Takdirnya gitu. Alladzi dzukira qablahu fi'luhu. Sehingga fi'luhu keliru ya. Fi'luhu keliru, yang benar fi'luhu sebagai naibul fa'il dan madhkur. Mafhum? Artinya isim marfu' yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Paham ya? Ja'a Zaidun. Zaidun isim atau bukan? Nah, marfu' enggak marfu'? Disebutkan sebelumnya fi'il atau enggak? Na'am. Berarti dia fa'il, selesai. Cuman perlu kita renungi lagi, perlu kita jelaskan lagi fi'il apa ini yang mendahului dia itu. Karena fi'il macam-macam, ada fi'il naqis, ada fi'il mughair sighah.
Sudah pahami? Sedangkan yang kita bahas sekarang apa? Fa'il. Fa'il itu adalah al-ism al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Isim marfu' yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Nah, fi'ilnya ini disyaratkan dengan dua syarat. Perhatikan ya. Kapan dia itu isim marfu'nya sebagai fa'il? Disyaratkan fi'il yang mendahului itu dua syarat. Syarat pertama, ayyakunul fi'lu laisa naqisan. Fi'ilnya bukan fi'il nakis. Karena kalau fi'il nakis walaupun isim marfu' datang setelahnya bukan fa'il tapi isim. Contohnya kana. Kana fi'il bukan? Fi'il. Nakis atau tam? Nakis. Karena dia memerlukan isim dan khobar. Berarti kana Zaidun qa'iman. Zaidun isim bukan? Isim. Marfu' enggak? Marfu'. Datang setelah fi'il. Disebutkan sebelumnya fi'il. Tapi fi'il apa? Nakis. Berarti Zaidun walaupun marfu' dia bukan fa'il tapi isim kana. Caranya gitu. Jadi fi'il yang mendahului isim marfu' tersebut disyaratkan berapa? Dua syarat. Namanya. Nah, jadi dua syarat. Asy-syartul awal, syarat pertama ayyakunal fi'lu laisa naqisan. Fi'ilnya bukan fi'il naqis, tapi fi'il tam. Fi'il tam itu yang cukup dengan marfu'nya. Kalau fi'il naqis enggak cukup dia. Dia perlu marfu' dan mansub. Jaa, ya apa ya? Kana Zaidun qa'iman, perlu qa'iman dia. Mafhum insyaallah? Yang syarat yang kedua. Ayyakunal fi'lu ghaira mughayyir shighah. Fi'ilnya tersebut yang mendahului isim marfu' bukan fi'il yang diubah bentuknya. Karena nanti kalau fi'il yang sudah diubah bentuknya, isim marfu' yang datang setelahnya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Contohnya duriba Zaidun. Zaidun isim bukan? Isim. Marfu' enggak? Marfu'. Tapi sebelumnya fi'il, tapi fi'ilnya sudah diubah bentuknya. Duriba. Mafhum? Sehingga Zaidun walaupun dia isim marfu' disebutkan sebelumnya fi'ilnya, dia bukan fa'il tapi naibul fa'il. Mafhum insyaallah ya? Nanti lihat syaratnya, dua syarat tadi. Fi'il yang mendahului isim marfu' apa tadi? Pertama, ayyakuna taman wa laisa naqisan. Dia fi'il tam bukan naqis. Syarat yang kedua, ayyakuna al-fi'lu ghaira mughayyir shighah. Fi'ilnya bukan fi'il yang sudah diubah bentuknya. Bisa dipahami? Nah, itu syarat yang penting yang perlu kita kondisikan. Qauluna al-ismu akhrajna bi hadzal qayd al-fi'la wal harfa. Ucapan kami isim marfu' tadi kan. Nah, ucapan kami isim ini akhrajna, kami mengeluarkan dengan ikatan isim tersebut fi'il dan huruf. Karena fi'il dan huruf ini bukan fa'il. Fala yakunu wahidan minhuma fa'ilan, maka tidak akan menjadi salah satu dari keduanya sebagai fa'il. Illa idza qusida lafdhuhuma. Penting ini faedah biasanya untuk tebak-tebakan ini. Kecuali apabila yang diinginkan adalah lafaz keduanya. Kalau lafaz keduanya bisa jadi fa'il. Nah, contohnya apa contohnya? Bisa jadi fa'il. Fi'il, huruf. Kalau lafaz fi'lun, harfun itu kan lafaz. Itu bisa jadi fa'il, bisa jadi mubtada juga fi'il. Contohnya bisa jadi khobar juga bahkan. Contohnya hadza fi'lun. Hadza mubtada, fi'lun khobar. Padahal fi'il. Nah, yang diinginkan apa? Qusida bihi lafdhu. Yang diinginkan dengannya lafadznya. Jadi kalau diinginkan lafadznya bisa. Ka'antakul, nam, seperti engkau mengatakan tarfa'kana al-mubtada wa tansibul khabar. Yaitu merafa'kana sebagai mubtada dan menasabkan khabar. Wa taqul tansibu inna afan tarfa'u kana al-mubtada'a wa tansibul khabar. Nah, sekarang kana di sini fi'il atau bukan? Fi'il. Kedudukannya apa? Fa'il dia. Fa'il tarfa'. Paham ya? Jadi lafaz kana yang diinginkan. Berarti kana fa'ilun mabniun ala fathi fi mahalli raf'in. Karena yang diinginkan lafaznya itu. Paham ya? Lafaz mabni itu kan tarfa'u kana. Kana itu merafa'kan. Berarti kananya fa'il. Cuma yang diinginkan apa? Lafaznya. Bukan zat fi'ilnya. Mafhum? Naam. Wa tansibul khabar. Wa taqul tansibu inna. Inna huruf kan? Huruf. Tapi fa'il situ kedudukannya karena tansibu fi'ilnya, inna fa'ilnya. Bisa dipahami ya insyaallah ya? Jadi yang diinginkan lafadznya. Nah, mafhum. Wa taqul tansibu inna al-isma wa tarfa'ul al-khabara. Paham? Inna itu menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Fatajidu anna kana wa inna fi hadain misalain tu'rab fa'ilan qasnan. Qusida lafdhuhuma. Faham? Maka kamu akan dapat di sini bahwasanya kana dan inna lafadznya itu
Dalam dua contoh ini di i'rab sebagai fa'il karena yang diinginkan apa? Lafdhuhuma, lafadznya, lafadz kana dan lafadz inna. Ini untuk tebak-tebakan aja. Wa illa pada asalnya enggak ada fa'il kok. Fi'il itu enggak ada. Cuman lafadz fi'il itu bisa jadikan fa'il. Mahum insyaallah ya? Naam. Wa qauluna seperti contoh yang lain apa contohnya? Daraba fi'lun madin. Daraba itu mubtada loh. Kalau yang kita inginkan lafadznya. Daraba itu adalah fi'il madhi, ya kan? Daraba berarti mubtada'un, mabniun al-fathi fi mahall raf'in. Caranya gitu. Fi'lun khabarun. Artinya kalau kita mengira itu daraba fi'lun madhi, daraba itu adalah fi'il madhi. Berarti fi'lun madhi, fi'lunnya sebagai apa? Khabar. Mubtada' mana? Daraba. Kok mubtada' kok fi'il? Kita katakan lafadznya yang kita inginkan. Paham ya? Yang kita lafadzkan, yang kita inginkan lafadznya itu. Kita lihat di sini biar tambah jelas. Maka ucapan kami isim yashmal as-sarih. Isim di sini mencakup yang sarih. Sarih itu yang jelas, terang-terangan, gamblang. Nahwu qama Zaidun. Nah, Zaidun sarih kan, jelas kan? Contohnya qama Zaidun, Zaid berdiri, Zaid fa'il, jelas. Isim dia. Wal mu'awwal bis-sarih. Dan yang mu'awwal bis-sarih maksudnya itu diubah. Sudah diubah dengan yang sarih, awal mulanya enggak sarih, diubah menjadi sarih. Menjadi jelas. Biasanya dengan ta'wil masdar biasanya. Dengan mengubah menjadi masdar. Nahwu yu'jibuni an tahtamma. Yu'jibuni an tahtamma. Membikin aku kagum dan tertarik kesungguh-sungguhanmu. Paham ya? Berarti takdirnya ini bagaimana takdirnya? Diubah menjadi masdarnya ihtamma yahtamu ihtimaman. Ya kan? Berarti nanti yu'jibuni ihtimamuka. Tahtaman kamu. Kamu kan ka cocok. Iya kan? Takdirnya itu berarti yu'jibuni ihtimamuka. Telah membuat aku kagum, nah kepedulianmu dan juga apa? Perhatianmu. Mafhum? Nah, kita lihat. Contohnya yu'jibuni an tahtam. Fa inna anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wil masdar takdiruhu ihtimamuka. Ya kan? Maka sungguhnya anna dan ma di sini, anna dan apa-apa yang masuk di badannya maka diubah menjadi masdar, ta'wil masdar. Ta'wil itu taghyir artinya, perubahan. Ta'wil taghyir. Pada pengubahan masdar, takdirnya apa? Ihtimam. Karena an kan apa? An harfun nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Mafhum insyaallah? Ini paling mudah. Cuma orang kesulitan bagi yang masih kesulitan. Berat bagi yang masih keberatan. Maksudnya bagaimana? Pertama kali harus hafal masdar. Masdar itu apa sih? Masdar itu definisinya adalah al-ism alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Al-ismu alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Isim yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Kata yaktubu kitabatan atau kitaban. Berarti kitaban masdar. Qara'a yaqra'u qira'atan. Berarti qira'atan sebagai masdar. Al-ism alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Isim yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Itu dipahami baik-baik ya. Jangan sampai keliru. Qauluhuna al-marfu' akhrajna al-mansub wal majrur bi harfi jarrin asli. Ya wa. Ucapan kami marfu' itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang mansub dan yang majrur dengan huruf jar yang asli ini. Paham? Jadi kalau ada isim majrur dengan huruf jar yang asli, pastikan dia majrur bukan marfu'. Karena nanti ada fa'il marfu'un lafdan majrurun lafdan marfu'un mahallan. Contohnya apa? Wa kafa billahi syahida. Kafa fi'il apa? Fi'il madhi. Mana fa'ilnya? Billahi. Billahi itu ba-nya itu harfu jar zaid. Huruf ba-nya yang dikenal dengan huruf jar tapi tambahan. Seakan-akan wa kafallahu syahida. Berarti wa kafa billahi, billahi kita katakan ismun majrurun lafdhan marfu'un mahallan. Faham? Dia isim yang majrur secara lafaz tapi secara mahal dia marfu' sebagai fa'il. Lafdhu jalala Allah tadi itu. Mafhum? Nah, contohnya itu. Makanya disebutkan huruf jar yang asli. Wa quluna asli akhrajna ma kana majruran bi harfi jar zaid, ya kan? Ucapan kami yang asli itu untuk kami mengeluarkan manakala huruf jarnya itu enggak asli, tapi huruf jar yang tambahan zaid, bahwa mayusamma bisilah yang dinamakan silah wa taukid, penghubung, penyambung dan juga penguat. Karena enggak boleh kita katakan dalam Al-Qur'an itu ada huruf tambahan, huruf zaidah enggak ada. Kenapa? Karena terkesan seakan-akan huruf zaidah enggak ada maknanya. Karena yang kita pahami selama ini apa zaidah itu? Wujuduha ka'adamiha. Wujudnya itu bagaikan enggak adanya, sehingga kalau kita ucapan seperti itu seakan-akan terkesan apa? Menuduh Al-Qur'an itu hurufnya enggak ada maknanya. Makanya kalau dalam Al-Qur'an, kalau dalam i'rab dia zaidah, di Al-Qur'an kita katakan silatun wa tauqitun.
silatun wa tauqidun sebagai penghubung, penyambung dan juga apa? Penguat. Kaqouli ta'ala ma ja'ana min basyirin. Takdirnya ma ja'ana basyirun. Ma ja'ana basyirun. Nah, min sini harfu jar zaid sini. Jadi basyirin fa'ilun majrurun lafdan marfu'un mahallan. Mafhum? Wa qaulu ta'ala juga perkataan Allah Subhanahu wa taala wa kafa billahi syahida. Famin wal ba silatun tauqid. Min dan ba itu adalah silah dan juga sekaligus tauqid. Min yang pertama tadi min basyirin. Kemudian apa? Ba yang kedua billahi. Nah, itu kalau dalam Al-Qur'an jangan dikatakan zaidah, tapi dikatakan silatun wa tauqidun. Penyambung dan juga penguat. Wa ma ba'dahuma fa'il, ada setelahnya fa'il. Berarti lafdzul jalal Allah billahi apa? Fa'ilun majrurun lafdan marfu'un mahallan. Mafhum insyaallah ya. Ada pun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan akan datang. Karena masih panjang nanti. Yang berikutnya itu kesimpulannya pastikan tidak keliru dan juga tidak apa? Tidak salah faham bahwasanya fa'il itu memiliki hukum yang akurat dan tepat. Hukum asalnya itu marfu'. Setiap fa'il marfu'. Kalau dijumpai dengan faedah tadi bahwasanya kalau yang diinginkan lafadznya itu tidak selamanya isim, ada fi'il pun jadi fa'il juga bisa. Huruf jadi fa'il pun juga bisa kalau yang diinginkan lafadznya. Lafadz kana, lafadz inna misalkan seperti itu. Mafhum? Contohnya itu bagi khobar pun mutada pun bisa. Daraba fi'lun madhin. Daraba fi'il bukan? Fi'il, tapi dia kedudukannya mutada. Kok bisa? Kita katakan daraba fi'lun madhin, mabnul fathi fi mahall raf'in mutada. Ya kan? Daraba fi'lun madhin, fi'lunnya khobar. Mafhum seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.